Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sarjana Dimas Channel. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang tutorial membuat sebuah website sederhana dengan menggunakan aplikasi dasar yaitu Dreamweaver sama XMPP. Nah, perlu dipahami untuk membuat sebuah web kita perlu mempunyai satu buah aplikasi editor dan satu buah aplikasi server. Nah, editor ini ialah tempat kita mengeksekusi atau membuat programnya. Sedangkan server ini sebagai tempat database ataupun pusat dari webnya. Nah, di kesempatan ini editor yang kita gunakan yaitu editor yang sederhana yaitu Dreamweaver CS3. Nah, bisa juga pakai Notepad ataupun yang lainnya, tapi kita menggunakan Dreamweaver CS3 dulu. Nah, sedangkan untuk servernya kita bisa menggunakan XMPP Control Panel. Nah, di kesempatan kali ini. Nah, langkah yang pertama, sebelum kita membuat web itu, kita harus mengaktifkan servernya dulu. Nah, kita tes dulu, kita coba mengaktifkan XMPP-nya. Nah, di XMPP ini ada beberapa komponen yang wajib dipahami. Ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Nah, untuk yang penting untuk menjalankan sebuah web itu, untuk membuat web dulu ya. Nah, kita wajib memahami apa itu Apache, MySQL, FileZilla, Mercury atau Tomcat. Jadi kita bisa memahami apa yang harus kita jalankan. Nah, di sini untuk membuat sebuah web atau database-nya dulu, kita hanya menggunakan Apache sama MySQL. Kita klik start di sini sampai muncul bacaannya running. Nah, Apache ini sebagai protokol atau IP dari servernya. Sedangkan MySQL ini tempat pusat database kita. Nah, jadi yang kita gunakan Apache sama MySQL. Dua ini saja. Kalau FileZilla, Tomcat, Mercury ini tambahan untuk menghosting ataupun yang lainnya nanti. Oke. Nah, setelah sudah muncul bacaan running, sudah jalan dia bacaan runningnya, udah bisa kita close saja. Langsung kita buka Google Chrome-nya atau media browser yang lainnya, bisa Firefox, internet ataupun yang lainnya. Nah, saya menggunakan Chromium. Nah, untuk membuat database, kita langkah pertama membuat database dulu ya. Nah, membuat database kita bisa mengakses melalui localhost localhost /phpMyAdmin. Nah, inilah address atau link untuk membuat sebuah database atau masuk ke dalam beranda phpMyAdmin-nya. Nah, setelah muncul di sini, nah ini tiap-tiap tipe berbeda-beda ya XMPP-nya tampilannya. Nah, di sini ada tipenya, tengok. MySQL versi server 5516, Apache-nya ada versi sendiri, dan phpMyAdmin-nya ada tipenya sendiri. Jadi beda-beda tipe, beda juga tampilannya. Oke. Nah, di sini kita bisa mengatur bahasanya. Kalau misalkan bahasa mau kawan-kawan bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, terserah, silakan. Nah, untuk membuat database kita bisa mengeklik atau menekan tombol basis data. Nah, ciptakan database baru. Nah, sedangkan yang di samping sebelah kiri ini adalah database yang sudah dibuat. Nah, cukup banyak ya, karena banyak membuat web. Nah, setelah itu masukkan database baru. Nah, di sini di project ini saya ingin memfokuskan tentang sebuah aplikasi pengaduan masyarakat atau lembaga masyarakat. Jadi nanti masyarakat di kampung-kampung bisa mengadukan apa maksudnya ya, mengadukan masalahnya melalui online. Jadi nggak sibuk-sibuk mendatangi kadusnya atau kepala desanya ataupun yang lainnya atau keplingnya. Nah, langsung saja kita membuat database baru. Saya membuat namanya kampung ya. Kampung, ciptakan.
Sudah. Nah, di sini sudah berhasil kita membuat database baru. Kita tengok di samping sebelah kiri ini ada nggak namanya. Oke. Nah, kampung. Database yang barusan kita buat sudah ada. Nah, selanjutnya setelah membuat database, kita harus membuat tabel yang berisi tentang data-data apa yang mau kita buat dalam webnya. Nah, sekarang kita tengok. Kita klik kampungnya. Database kampung. Nah, di sini kan belum ada tabel sama sekali. Nah, sekarang kita harus membuat tabelnya dulu untuk mengisi ataupun untuk bisa menyimpan data apa yang mau kita pakai. Oke, kampung kita bikin di sini warga. Warga ya. Warga. Kolom 5. Nah, di sini nama tabelnya warga dan kolomnya isinya atau fieldnya apa-apa aja, entah itu nama, nick, alamat, ataupun yang lainnya. Ada 5 macam, ada 5 baris. Oke, kita go-kan saja. Kita go-kan saja. Sambil nunggu proses. Oke, nah di sini kita isi kolomnya dulu. Ada nick, nama, username, password, telepon. Oke, nah jenisnya ini adalah tipe data. Tipe data dari fieldnya ini apa saja. Nah, setiap fieldnya ini, setiap isinya ini memiliki tipe data yang berbeda tergantung apa yang diminta. Contoh misalkan nick, nick kan angka, angka semua biasanya. Jadi kita menggunakan tipe data integer. Kalau nama, username, password, telepon kan bisa menggunakan nama, apa huruf, underscore, ataupun simbol yang lainnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan tipe data yang mengandung semua unsur, yaitu varchar. Varchar ini salah satu tipe data yang bisa mencakup lumayan banyak semua karakter, apakah itu angka, huruf, simbol, ataupun yang lainnya. Oke, nah ini tipe datanya. Nah, ukuran atau panjang ini berapa digit yang harus kita masukkan ke dalam sini. Nah, contoh misalkan kita menggunakan 10. Nah, berarti untuk nick ini berarti hanya mencakup 10 karakter. Nah, itu dia gunanya. Kalau 15 berarti 15 karakter. Lebih dari situ mungkin datanya tidak akan muncul kalau ditampilkan. Oke, makanya kita harus memahami mana yang mau kita pakai dan berapa karakter yang harus kita masukkan supaya tidak memakan penyimpanan yang banyak. Oke. Nah, ini sudah siap, sudah selesai untuk jenis length apanya. Nah, di sini langsung kita membuat sebuah primary key-nya. Nah, setiap tabel wajib memiliki primary key supaya bisa memiliki protokol atau kunci dari tabelnya itu sendiri dan patokannya. Nah, untuk membuat primary key-nya, kita di sini bisa ngeklik cukup di bagian baris pertama yaitu di nick. Cukup kita klik primary. Nah, AI ini atau increment kita klik juga supaya apa? Supaya dia bisa menambahkan otomatis. Jadi tanpa kita tambahkan apa? Maksudnya tambah otomatis ini ID-nya berurut gitu. ID-nya berurut, ID dari datanya nanti berurut gitu. Jadi bisa kita menambahkan banyak. Oke. Nah, ini secara simpel sudah, primary key-nya sudah, AI-nya sudah, tipenya udah, length-nya udah. Setelah itu sudah kita simpankan. Klik di bawah simpan. Simpan. Oke, nah satu database dan satu tabel sudah selesai. Satu database, satu tabel sudah selesai. Sudah selesai. Nah, untuk membuat tabel yang lainnya, kita bisa membuat. Oke.
Langsung saja kita buat database yang kedua. Kita buat database yang kedua, yaitu pengaduan. Nomor kolomnya 6. Bukan. Bar proses. Oke. Nah, ini kita masuk ke dalam tabel yang kedua. Nah, ini sudah masuk kita ke tabel yang kedua. Kita masukkan untuk yang pengaduan, kolomnya ID pengaduan, nick, nama, isi pengaduan, tanggal, di ID baru status. Oke. Nah, serupa yang kayak tadi, ID pengaduan itu cukup 6 integer saja. Nick integer, namanya varchar, isi pengaduannya kita pilih teks ya. Tanggal kita pilih. Nah, untuk tanggal bisa kita menggunakan date dan bisa juga kita menggunakan date time atau times up. Nah, gunanya apa? Kalau date ini dia kita nanti menginputkan secara otomatis di programnya. Tapi kalau kita pakai date time atau times up, itu secara otomatis muncul kapan datanya dimasukkan ke database. Langsung kita coba dulu date time ya. Date time. Nah, status ini kita pilih tipe datanya enum. Nah, enum ini gunanya apa? Gunanya enum ini seperti kalau kita dalam program VB atau Java itu combo box, ada tombol pilihannya. Jadi enum ini untuk sebagai tempat pilihan. Nah, cara mengisinya gimana? Nah, setelah kita pilih data enumnya, di sini kan muncul dia bacaan enum or set data too long, get more editing space. Nah, di sini kita memerlukan akses untuk membuat pilihan. Jadi kita hanya tinggal membuat pilihannya di programnya nanti, secara otomatis datanya akan muncul. Oke. Nah, perhatikan untuk membuatnya kita pilih get more editing space. Nah, setelah ini klik add a new value. Bikin sebanyak 3. Oke. Kita isi 0 proses selesai. Nah, ini diisi sesuai kebutuhan apa yang mau dibuat ya. Nah, kalau di sini kan pengaduan kita wajib memiliki proses selesainya. Apakah aduannya atau masalahnya sudah diproses, apakah sudah diselesaikan, apa belum ditanggapi sama sekali, yaitu 0. Oke. Nah, setelah ini kita pilih go kan. Go. Nah, secara otomatis isinya sudah ada. 0 proses selesai. Sini isi datanya sudah selesai. Cuman nanti ketika pas di programnya kita hanya menampilkan apa yang kita pesan dari sini saja tanpa diinput. Oke. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan saya jelaskan ketika kita membuat programnya ya. Nah, ini seperti yang tadi lengthnya bikin saja 10. Ini bikin 15. Namanya bikin 20. Si pengaduannya ini ingat ya. Ingat setiap field atau database tidak bisa menggunakan spasi. Harus menggunakan underscore atau mau digabung saja nggak apa-apa. Untuk teks kita kosongkan saja nggak masalah. Untuk date time juga kita kosongkan aja. Untuk date time kita kosongkan saja. Oke, nah untuk selebihnya itu setelah itu kita membuat primary key-nya dan auto increment. Ingat hanya di baris pertama saja, yaitu di ID pengaduan.
Nah, yang primary dan indeks auto incrementnya. Setelah itu, kita langsung simpan tabel kita. Simpan. Oke, sebuah database dan dua tabel sudah selesai kita buat. Nah, untuk pembuatan database dan tabelnya cukup sekian dulu. Langsung saja kita masuk ke dalam pembuatan programnya. Sekian dari saya, terima kasih.